أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصلي وأسلم على الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير. فتح الله به العقول وأنار به الصدور، شرح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا ألفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، ونصح للأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwatal iman, saudara-saudariku, jamaah yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, karena Allah lah yang paling berhak untuk kita puji. Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat sedikit pun. Makanya wajarlah kita menjadikan Allah Tabaraka wa taala di urutan yang pertama yang untuk kita puji. Kita boleh memuji manusia, tetapi jangan pernah pujian kita untuk Allah terlupakan. Sebagian kaum muslimin, pujian untuk manusia lebih banyak dibandingkan dengan pujiannya untuk Rabb Allah Tabaraka wa taala. Ini tidak benar. Kemudian marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Islam dan iman merupakan nikmat yang teramat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa menandingi nikmat iman dan Islam di dunia ini. Yang bisa menandingi nikmat iman dan Islam hanyalah melihat Allah Tabaraka wa ta'ala di surganya. Maka daripada itu, keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita ini, mari kita pupuk. Mari kita lestarikan iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Percuma kita beragama Islam, percuma kita beriman kepada Allah, tetapi iman dan Islam kita seperti itu terus, tidak kita pupuk. Katanya muslim, tetapi tidak salat berjamaah. Katanya mukmin, tetapi masih saja menzalimi saudaranya. Katanya mukmin, katanya muslimah, mukminah, tetapi tidak mau bertegur sapa, menyakiti hati tetangga. Di mana keislamannya? Di mana keimanannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, secara kaffah. Itulah Islam. Islam bukan hanya masalah ibadah. Islam bukan hanya masalah akidah, tetapi Islam mengatur segalanya. Semuanya diatur oleh undang-undang Islam. Makanya ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, mari kita lestarikan keimanan dan keislaman yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang berada di tempat ini, saudara dan famili kita, termasuk orang-orang yang senantiasa konsisten, termasuk hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba.
seluruh umatku masuk surga kecuali mereka yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut? Orang yang enggan adalah orang yang mentaati, orang yang tidak mentaatiku. Inilah orang-orang yang enggan. Makanya janganlah kita termasuk orang-orang yang tidak menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menghidupkan sunnah Nabi jangan pilih-pilih, jangan tergantung selera. Dalam masalah ibadah kita ambil sunnah Nabi. Dalam masalah politik kita pakai sunnah Nabi. Dalam masalah arisan kita pakai sunnah Nabi. Dalam masalah berkeluarga kita pakai sunnah Nabi. Dalam masalah apapun kita tegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tergantung selera kita. Dalam memakai pakaian, pakailah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin masih memilah dan memilih mana sunnah Nabi yang sesuai dengan seleranya. Ini tidak benar. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepada saya waktu untuk menyampaikan ataupun membagi ilmu. Ini merupakan pertama kali saya datang ke apa namanya nih? TK Pelamboyan ya. Nama SD-nya apa? TK As-Sabirin. Insyaallah. Ini merupakan kedatangan saya yang pertama kali. Jadi terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk pertama bersilaturahim dan juga menyambung mempererat ukhuwah sesama kita. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, judul pembahasan kita ataupun judul kajian kita pada siang yang berbahagia ini sesuai dengan permintaan dari panitia, yaitu ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah imaniyah. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita berbicara panjang lebar, sebelum kita menjelaskan secara detail dan secara rinci hal-hal yang memiliki konotasi, hal-hal yang memiliki hubungan dengan ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah imaniyah, alangkah baiknya kita mengetahui definisi ukhuwah tersebut. Apa sih pengertian dari ukhuwah tersebut? Ukhuwah itu berasal dari kata bahasa Arab yang kata dasarnya adalah akhun, yang berarti saudara. Adapun ukhuwah berarti persaudaraan. Islamiyah, Islam, aslama yuslimu islaman. Berarti ukhuwah Islamiyah artinya adalah persaudaraan sesama orang Islam ataupun persaudaraan yang dibangun di atas Islam. Inilah pengertian ukhuwah Islamiyah secara bahasa. Allahumma shayyiban nafi'. Adapun ukhuwah Islamiyah secara istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh seorang ulama, yang berarti adalah ikatan yang terjadi di antara dua orang Islam ataupun lebih, dan dari ikatan itu tumbuhlah kecintaan, tumbuhlah kasih sayang, tumbuhlah hormat menghormati, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Inilah pengertian dari ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah imaniyah. Dari pengertian ukhuwah Islamiyah secara bahasa dan secara istilah dapat kita ketahui bahwa persaudaraan di dalam Islam, persaudaraan di atas iman, tidak terbatas dengan warna kulit, tidak terbatas dengan suku, tidak terbatas dengan bangsa, tidak terbatas dengan adat istiadat. Tetapi selagi dia memiliki di dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia saudara kita, kita saudara dia. Selagi dipayungi oleh iman, selagi dipayungi oleh Islam, selagi dipayungi oleh akidah yang benar, tauhid yang lurus, berarti kita bersaudara. Kulit saya hitam, kulit dia putih, tetapi agamanya sama-sama Islam, berarti dia saudara kita, kita saudara dia. Suku saya Ocu, suku dia adalah Batak, Jawa atau Sunda, tetapi agamanya Islam, berarti kita bersaudara.
Saya orang Indonesia, sedangkan dia orang Amerika, Afrika, Eropa sana, tetapi agamanya Islam. Berarti dia saudara kita, kita saudara dia. Tidak membedakan suku, tidak membedakan warna kulit, dan tidak membedakan adat istiadat. Saya hanya memiliki saudara orang Indonesia saja. Mati-matilah yang ada di Suriah sana, saya tidak peduli. Mati-matilah yang ada di Palestina sana, saya tidak peduli. Ini merupakan statement yang keliru. Ini merupakan statement yang tidak benar. Karena semua kita dipayungi oleh yang namanya Islam dan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bayangkan, ikhwatal iman, saudara-saudariku. Allah mengatakan al-mu'minun. Ada nggak Allah mengatakan innama Indonesiun ikhwah? Tidak ada. Innama Batakiyun ikhwah? Tidak ada. Semuanya orang Batak, misal tidak. Innama Jawiyun, orang Jawa saja? Tidak. Innama Asiyawiyun, orang Asia saja? Tidak. Tetapi Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Makanya mulai dari sekarang kita ketahui bahwa persaudaraan di dalam Islam itu sungguh luas. Tidak terbatas dengan yang namanya nasab saja. Tidak terbatas dengan suku, warna kulit, ras, dan juga bangsa, dan juga adat istiadat. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudaraan yang hakiki, ukhuwah Islamiyah yang sebenar-benarnya adalah persaudaraan yang dibangun karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Persaudaraan yang dilandaskan karena rasa iman, rasa takut kepada Allah, dan rasa Islam, memiliki Islam. Makanya kalau kita bersaudara, kalau kita mencintai satu sama lain, niat pertama kita adalah lillah, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan linnaf'i, jangan untuk manfaat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita berteman dengan seseorang karena dia beragama Islam, kalau kita mencintai seseorang karena dia Islam, niatkan karena Allah. Jangan niatkan karena manfaat. Saya berkawan dengan polisi dengan tujuan apa? Ingin mengambil keuntungan dari kepolisiannya, supaya nanti bikin SIM mudah, supaya nanti ketika ada persengketaan yang itu berkaitan dengan hukum, mudah, saya akan dibantu. Ini persaudaraan yang tidak dibangun di atas iman. Ini persaudaraan yang tidak karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Persaudaraan seperti ini akan mudah dihancurkan oleh kebatilan. Ingat itu. Saya berkawan dengan anggota dewan, bukan anggota hewan ya, anggota dewan. Dengan tujuan apa? Supaya nanti anak saya kalau mau masuk PNS dibantu oleh anggota dewan tersebut. Supaya nanti anak saya kalau mau masuk perguruan tinggi dibantu oleh anggota dewan tersebut. Bukan karena Allah. Ini persaudaraan yang tidak benar. Persaudaraan seperti ini akan mudah dihancurkan oleh kebatilan. Begitu juga yang lain-lainnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, usahakanlah dalam berteman, dalam mencintai saudara seiman dan seislam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka ini bukti sempurnanya iman seseorang. Bukti sempurna imannya seseorang. Dari hadis yang mulia ini, bahwa mencintai karena Allah, ukhuwah Islamiyah yang kita bangun karena landasan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang itu sempurna. Dengar nak? Dengar? Kemudian ingatlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idin ba'dahum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sesungguhnya karib kerabat, sesungguhnya orang-orang yang mencintai di dunia
pada hari kiamat mereka saling membenci, kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita yang mencintai di dunia, nanti pada hari akhirat nanti di padang mahsyar semuanya saling membenci. Tidak ada istilah kawan, tidak ada istilah hubungan kawan, karib kerabat. Semuanya saling membenci kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membangun ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang memupuk ukhuwah Islamiyahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangun ukhuwah Islamiyah, kalau kita berteman, mencintai satu sama lain karena Allah, di dunia kita akan saling mencintai, di akhirat jauh lebih kita saling mencintai. Ingat itu. Tetapi kalau orang yang tidak mencintai karena Allah di dunia, maka di dunia dia saling mencintai, di akhirat akan saling membenci. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Urgensi ukhuwah, pentingnya ukhuwah Islamiyah yang pertama adalah Islam merupakan agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridai bahwa Islam merupakan agama yang diridai oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Islam merupakan agama yang sempurna. Tidak ada suatu apapun yang luput dari pandangan Islam. Semuanya diatur oleh undang-undang Islam. Mulai dari permasalahan yang besar, masalah akidah, masalah tauhid, sampai permasalahan yang kecil, sampai masalah buang air, sampai masalah tidur, sampai masalah meludah, sampai masalah menguap, itu diatur oleh undang-undang Islam. Dan masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam, itu termasuk permasalahan yang besar di dalam agama kita. Permasalahan ukhuwah Islamiyah termasuk permasalahan yang besar. Apa buktinya? Buktinya banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semua, yang berbicara tentang persaudaraan. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Akan kita bacakan satu persatu ayatnya dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ukhuwah Islamiyah merupakan pembahasan yang urgen sekali dalam agama kita. Dan juga urgensi selanjutnya, orang-orang yang menjaga persaudaraannya sesama muslim ini menunjukkan akan kesempurnaan iman seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak dikatakan beriman. Bayangkan, Nabi mengatakan tidak ada iman, tidak dikatakan beriman seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memiliki ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang tidak memperhatikan permasalahan persaudaraan, ibarat seperti tidak ada iman, tidak memiliki iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim, dia muslimah, ahli ibadah, taat beribadah, menjalankan amal soleh, salat 5 waktu di masjid tepat pada waktunya, dengan khusyuknya, dengan tumakninah, menjalankan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan salat-salat sunnah, mengerjakan puasa-puasa sunnah, berinfak, bersedekah, tetapi dia tidak pernah sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Percuma. Ahli ibadah tetapi tidak perhatian dengan tetangga yang beragama Islam. Percuma. Ahli ibadah tetapi tidak peduli dengan orang-orang yang Islam yang sedang kelaparan. Percuma. Karena Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Banyak sekarang orang-orang yang cuek dengan kondisi kaum muslimin pada sekarang ini.
lebih memikirkan diri sendiri, tidak perhatian dengan masyarakat sekitar. Dalam berdakwah tidak perhatian. Inilah yang realita yang terjadi. Urgensi selanjutnya, orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimat, akan menimbulkan keharmonisan, akan menimbulkan kedamaian. Ingat itu. Mengapa sekarang sering konflik? Karena ukhuwah Islamiyah tidak dijaga. Banyak konflik yang terjadi. Kepala desa dengan sekdes tidak harmonis hubungannya. Atasan dengan bawahan tidak harmonis. Pengurus masjid, ketua dengan bendahara tidak harmonis. Pengurus sekolah, antara pengawas dengan yayasan tidak damai, tidak harmonis. Apa sebabnya? Tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak memperhatikan permasalahan persaudaraan. Kalaulah setiap manusia berpikir tentang ukhuwah Islamiyah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan damai, semuanya akan harmonis, semuanya akan tenang. Oleh karena itu, jagalah ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Islam, dan jangan saling berpecah belah. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah tidak melihat dia salah, dia benar, dia yang keliru. Sering kita lihat kan, saya ini terzolimi, dia yang salah, saya benar. Inilah alasan-alasan yang selalu dibisikkan oleh syaitan kepada telinga kaum muslimin, kaum muslimat, untuk memecah belah ukhuwah Islamiyah, untuk meretakkan ukhuwah Islamiyah, untuk memperkeruh suasana ukhuwah Islamiyah. Bisikan-bisikan seperti itu. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Bu? Betul. Itulah realita fakta yang terjadi. Kita lihat berbenturan antara kaum muslimin karena masalah yang sepele. Dalam organisasi, dalam kepengurusan masjid, dalam kepengurusan desa, dalam kepengurusan camat, sampai tingkat atas. Tidak harmonis, tidak damai. Ini bertolak belakang, kontradiksi dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara urgensi ukhuwah Islamiyah. Ibu bapak yang saya hormati, sebuah bangunan, ya, sebuah bangunan yang mewah seperti inilah contohnya. Ini tidak akan bisa menjadi bangunan yang bisa digunakan kecuali mereka itu saling membantu, saling melengkapi. Betul tidak? Mungkin nggak atap ini, oh, saya yang paling berkuasa di sini, letak saya paling atas, sayalah yang berjasa dalam masalah bangunan ini. Coba kalau tidak ada atap, wah, kalian basah semua kata atap. Kata pondasi, woi, atap, saya di bawah. Kalau saya tidak ada, atap akan hancur. Betul juga, iya nggak? Berbicara pasir, woi, semen, kamu tidak akan bisa lengket dengan sendirinya kalau tidak ada saya, kata pasir. Air juga berbicara, semua kalian itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada air. Artinya apa? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'dah. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya ibarat seperti sebuah bangunan yang saling membutuhkan satu sama lain, yang saling menguatkan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Betul tidak? Seperti itu. Seperti itulah mukmin. Berikan contoh kepada saya, manusia yang bisa hidup tanpa mukmin yang lain tidak ada. Sehebat apapun orang zaman sekarang, sekaya apapun dia yang mengatakan saya tidak butuh ukhuwah Islamiyah, saya tidak mau menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak akan bisa dia hidup sendiri. Manusia makhluk sosial, membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka daripada itu, jagalah ukhuwah Islamiyah kita. Jaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min
fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sadil jasad idza ishtaka minhu utun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Perumpamaan kecintaan di dalam kaum muslimin yang terjadi di antara kaum muslimin, kasih sayang yang terjadi sesama kaum muslimin seperti sebuah jasad, sebuah badan yang apabila satu merasakan sakit, semuanya akan merasakan sakit. Betul tidak, Pak? Gigi sakit, semuanya akan merasakan sakit. Telunjuk kena duri, semuanya akan merasakan sakit. Apalagi sampai diabetes, apalagi sampai penyakit-penyakit yang kronis, asam lambung, darah tinggi, jantungan, stroke. Ini semuanya akan merasakan sakit. Seperti itulah perumpamaan kaum muslimin yang apabila satu terkena, semuanya akan merasakan dampaknya. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Pernah tidak apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana? Pernah tidak kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Rohingya, Myanmar? Pernah tidak kita merasakannya? Kelaparan, tidak memiliki baju, tidak memiliki tempat tinggal, diusir dari kampung halamannya. Pernahkah kita merasakan hal seperti itu? Sedikit kita merasakan. Solidaritas kita sedikit. Kepedulian kita sesama kaum muslimin rendah. Itu fakta yang terjadi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kondisi persaudaraan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Sungguh kokoh. Sungguh indah sekali kondisi persaudaraan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harmonis, damai, persaudaraan yang terjadi di zaman Rasulullah dan juga di zaman para sahabat. Ingatlah bagaimana persaudaraan yang terjadi di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kalau kita baca buku-buku sejarah, waduh, Allahu Akbar, subhanallah, sungguh luar biasa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, hal yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi apa? Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan kita lihat bagaimana persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka benar-benar menjaga ukhuwah Islamiyah. Mereka benar-benar memupuk ukhuwah imaniyah. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan ketika orang-orang Ansor yang menepati kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah, yang mereka beriman sebelum datangnya kaum muhajirin dari Makkah, mereka mencintai orang-orang Ansor, mencintai orang-orang muhajirin, dan mereka tidak ada di dalam hati mereka iri, dengki, dan mereka memberikan apa yang mereka butuhkan. Orang-orang Ansor memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang muhajirin, walaupun mereka itu sedang dalam kondisi susah. Bayangkan, ingatkah kita cerita tentang Abdurrahman bin Auf yang dia ketika datang dari Makkah menuju Madinah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad bin Rabi'ah al-Ansari. Apa kata Sa'ad? Hei Abdurrahman bin Auf, kamu kan dari Makkah, tidak punya apa-apa. Nih orang Ansor nih, saya akan membagi harta saya menjadi dua bagian. Separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Saya punya istri dua, ambil satu untuk kamu, satu untuk saya. Terserah pilih yang mana. Alangkah enaknya ya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlika.
Semoga Allah memberkahi dalam hartamu dan juga keluargamu. Abdurrahman tidak mau. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Tetapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, tunjukkan kepada saya pasar. Mana pasar di sini? Bayangkan kecintaan seorang Al-Ansari, orang Ansor, kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, sampai dia mau membagi hartanya menjadi dua bagian. Separuh untuk dia, separuh untuk kaum Muhajirin. Istrinya dibagi. Waduh, zaman sekarang kayaknya nggak ada yang seperti itu. Ada Bu seperti itu Bu, Pak. Saya punya kebun sawit nih 10 hektar. Nah, untuk kamu 5 hektar, untuk saya 5 hektar. Yang ada bukan seperti itu. Ya. Saya punya 10 hektar. Saya kasih kamu duit, tolong carikan 10 hektar lagi. Itu yang ada, mencari keuntungan dari persaudaraan. Betul tidak? Itulah yang ada. Bayangkan kecintaan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terjadi di kalangan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Subhanallah. Betul tidak? Itu hanya segelintir contoh yang dicontohkan oleh agama kita tentang persaudaraan. Dari ukhuwah Islamiyah yang sangat kokoh tersebut, yang sangat kuat tersebut, ayo Islam jaya. Jayanya Islam bukan karena banyaknya kaum muslimin, tidak. Tapi jayanya Islam, majunya Islam itu karena ukhuwah Islamiyah atas dasar iman, atas dasar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah peperangan yang terjadi, yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para nabi dan para sahabat, itu bukan karena banyaknya kaum muslimin. Di perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? 313. Melawan berapa? Ribuan. Siapa yang menang? Orang Islam. Bayangkan, ini karena apa? Karena ukhuwah, karena persaudaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Di perang Yarmuk, 3.000 melawan 300.000 pasukan Romawi. Siapa yang menang? Orang Islam. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah. Zaman sekarang orang Islam lebih banyak, tetapi tidak pernah menang-menang. Betul tidak? Inilah menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah kita rapuh. Ukhuwah Islamiyah kita tidak solid. Ukhuwah Islamiyah kita tidak kokoh. Kuantitas semakin banyak, kualitas semakin menurun. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Betul tidak, Bu? Itulah. Inilah sedikit potret. Inilah sedikit sekilas gambaran bagaimana kondisi umat Islam pada zaman sekarang ini. Kondisi umat Islam pada zaman sekarang ini sungguh sangat memilukan dan memalukan. Sungguh sangat menyesakkan dada kita. Umat Islam pada zaman sekarang sudah terkotak-kotak. Umat Islam pada zaman sekarang sudah terpecah belah, sudah terberai-berai. Tidak ada persatuan lagi di antara umat Islam. Oke lah kita mengatakan, oh Ustaz, umat Islam yang ada di Pelambayan ini bersatu. Buktinya kami bikin SD, bikin TK. Umat Islam bukan hanya Pelambayan saja. Umat Islam bukan hanya TK As-Sabirin saja. Tapi umat Islam secara menyeluruh, seperti yang saya sampaikan tadi. Di atas payung iman, di atas payung Islam, itulah umat Islam. Tapi kalau kita mengatakan, oh dakwah sunnah sudah hidup sekarang di Pelambayan, di SP1, di Suram, di Petapahan, di Simpang Petapahan, hidup dakwah sunnah. Itu tidak menunjukkan bahwa Islam itu jaya. Itu tidak menunjukkan bahwa Islam itu bersatu. Tidak. Lihatlah kondisi umat Islam pada zaman sekarang ini. Saling menzalimi, saling memfitnah, saling menghardik, saling mengucilkan, menghina satu sama lain, cuek satu sama lain. Tidak ada sedikit pun tolong menolong, tidak ada solidaritas. Inilah kondisi umat Islam pada zaman sekarang ini. Apalagi sekarang umat Islam mudah tersulut oleh paham-paham yang tidak benar. Salafi, NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Persis, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ratusan, Pak. Kelompok-kelompok seperti itu tuh ratusan, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin di sini hanya mengenal beberapa saja. Saya banyak mengenal di Jakarta. Ada Hizbut Tahrir, ada NII dan lain sebagainya, ada kami, ada
lain-lain lah, banyak lah dengan berbagai macam. Ini kita sudah terkotak-kotak dengan seperti itu. Partai saya PKS. Dia bukan. Itu bukan dari golongan kita. Bayangkan. Ini tidak benar. Tidak benar. Ayo kita yang ngaji-ngaji saja, yang kelompok-kelompok NU saja, ya. Yang Wahabi-Wahabi tidak bisa. Ini paham-paham yang tidak benar. Islam tidak ada istilah Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah, PKS, PDI, PAN, P3, PKB. Tidak ada. Paham tidak? Tidak ada seperti itu. Islam tidak dikotak-kotak dengan kelompok. Islam tidak dikotak-kotak dengan status. Ingat itu. Tetapi Islam di bawah payung Islam, di bawah payung tauhid, di bawah payung akidah. Inilah Islam. Islam seperti itu. Kondisi zaman sekarang ini seperti itu yang kita lihat. Padahal agamanya sama-sama Islam, tapi saling membenturkan satu sama lain. Musuh kita yang nyata adalah Al-Yahud wan Nasara. Yahudi dan Nasrani. Syiah ini musuh kita. Khawarij ini musuh kita. Tetapi kalau cuma sekedar NU, Muhammadiyah, ikhwatul iman, PKS, ikhwatul iman, Salafi, Wahabi, semuanya Jamaat Tabligh, Hizbut Tahrir, terlepas dari mungkin ada kesalahan, ada mungkin pemahaman yang itu hal yang lumrah. Tetapi ingat, selagi di hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, kita saudara dia. Jangan pernah kita mengatakan dia bukan dari golongan kita. Salah. Mungkin silahkan kita punya manhaj, ya. Kita silahkan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafi yang lebih dikenal seperti itu. Semua kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma huwa ma ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Apa yang saya praktekkan dan apa yang dipraktekkan oleh sahabatku, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua kita Salafi. Kalau tidak Salafi berarti kafir berarti. Karena Salafi itu Nabi SAW. Ada enggak kita nih Khalafi? Khalafi itu yang terbelakang, tidak ada. Semuanya Salafus Salih, yang menuju kepada Nabi SAW. Makanya mulai saat ini, setelah mendengar kajian ukhuwah Islamiyah, ayo kita tidak boleh dibentur-benturkan, dikotak-kotak oleh orang-orang Yahudi. Paham-paham seperti itu paham-paham Yahudi, paham-paham Nasrani. Sekarang orang-orang Yahudi itu di atas tertawa seenak-enaknya melihat kaum muslimin sudah mulai terkotak-kotak. Kaum Yahudi, orang Kristen, orang non-Muslim, mereka tidak perlu mengeluarkan keringat untuk memecah belah umat Islam. Tidak perlu. Kalau dulu orang Yahudi, orang Nasrani itu, kakinya gemeteran, ketakutan melihat ukhuwah yang terjadi di kaum muslimin. Sekarang tidak takut. Jumlah semakin besar, tetapi orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka senyum lebar di atas melihat bagaimana realita, fakta yang terjadi sesama kaum muslimin yang tidak ada lagi ukhuwah Islamiyah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Apa penyebab terpecah belahnya umat Islam zaman sekarang? Saya akan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah al-asabiyah. Fanatik buta, fanatisme dengan suatu kelompoknya. Ini tidak boleh. Silahkan kita semuanya bersaudara. Hilangkan rasa fanatik dari dalam diri kita. Kalau sudah ada fanatik buta, kalau sudah ada yang namanya fanatisme di dalam diri kita, maka kelompok yang bukan dari kita akan kita tolak. Ingat itu. Inilah yang terjadi zaman sekarang. Fanatik buta dengan suatu kelompok, dengan partai, dengan firqah, ini tidak boleh. Tidak boleh fanatik. Silahkan kita menggeluti apapun. Silahkan kita berkomunitas. Silahkan. Selagi komunitas kita tidak melanggar ayat Allah, tidak melanggar syariat, boleh. Silahkan. Tetapi jangan pernah kita fanatik dengan sesuatu yang kita pegang. Fanatik boleh, tapi fanatiklah kepada sunnah Nabi SAW. Fanatiklah kepada hadis Nabi. Fanatiklah kepada Rasulullah SAW. Ini fanatik yang benar. Tetapi kalau fanatik kepada partai, fanatik kepada kelompok, ini tidak benar. Ini tidak benar. Fanatik kepada tokoh yang dia sukai, ini tidak benar.
Fanatik kepada tokoh, sehingga tokoh itu ketika salah akan selalu benar di matanya. Orang kalau sudah fanatik, Pak, kebenaran akan ditolaknya. Semua yang ada di tokoh itu, yang orang yang dia fanatik itu, semuanya akan diterimanya, walaupun itu batil, walaupun itu salah. Inilah penyebab umat Islam terkotak-kotak. Inilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di zaman sekarang yang tidak kuat lagi, yang tidak kokoh lagi. Penyebab pertamanya adalah al-asabiyah, fanatik buta. Yang kedua adalah al-hasad, saling dengki. Saling dengki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling mendengki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kaum muslimin zaman sekarang saling dengki. Bahkan yang lebih parahnya adalah saling dengki yang terjadi satu rumah. Kakak dengan abang saling dengki, adik dengan kakak saling dengki. Ketika ayahnya memberikan adiknya yang sesuatu yang lebih berharga, kakaknya iri. Sesama keluarga di rumah saja saling dengki, apalagi sama orang lain. Padahal sesama agama Islam. Melihat saudaranya mendapatkan penghasilan yang lebih, dengki, iri, sehingga tidak ada lagi ukhuwah Islamiyah. Tidak mau menyapa, sombong. Ini karena dengki. Dengki itu boleh, tapi kepada dua saja. La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fayaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua hal. Yang pertama, boleh dengki kepada orang yang memiliki harta, yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, kemudian orang itu menginfakkannya siang dan malam. Ini boleh dengki kepada orang seperti itu. Dan juga yang kedua, dengki kepada orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran. Diberikan oleh Allah nikmat bisa membaca Al-Quran, kemudian dia membacanya siang, pagi, dan petang, malam. Boleh dengki kepada orang seperti ini. Tetapi kalau dengki kepada saudara kita punya mobil baru, saudara kita punya rumah baru, ya kan? Saudara kita punya istri baru, punya istri dua, tidak boleh dengki. Harusnya senang melihat hal-hal seperti itu. Ya. Ini kalau sudah hasad itu, Pak, itu hilang ukhuwah Islamiyah. Ingatkah kita iblis? Iblis disebabkan karena kedengkiannya kepada manusia. Iblis dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal di neraka karena apa? Karena hasad. Karena hasad, karena dengki. Ketika Allah menjadikan manusia, ketika Allah menjadikan Adam untuk menjadi khalifah, iblis dengki. Iblis dengki. Inilah awal mulanya iblis itu kekal di neraka, dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena kedengkian yang ada di dalam hati. Yang ketiga, karena kebencian. Sebab rusaknya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam, karena saling membenci. Padahal Nabi mengatakan, la tabawadu, janganlah kalian saling membenci. Tidak boleh saling membenci. Kemudian selanjutnya, la yadlimuhu, karena saling menzalimi. Nabi melarang kita untuk saling menzalimi. Batas tanah di sini diubah 1 meter. Ini menzalimi. Ya. Merubah-rubah batas dan contoh-contoh yang lainnya. Ini menzalimi. Mengambil hak saudaranya. Ini menzalimi saudaranya. Inilah sebab ukhuwah Islamiyah sudah mulai pudar, sudah mulai luntur di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah mulai rusak adalah karena membohongi. Tidak boleh berbohong. Berbohong menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu rusak, kendor, dan tidak kokoh. Dan selanjutnya yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu rusak juga karena menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum
asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua untuk tidak saling mengejek. Tidak boleh mengejek. Ya. Anaknya melakukan sesuatu yang berdosa. Oh, anak kamu itu kok kayak gitu kerjanya. Ya. Menantu kamu tuh kayak gitu. Mengejek. Atau mengejek hal-hal yang lain. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh mencela. Kalau sudah mencela, itu menyebabkan merosotnya, rusaknya ukhuwah Islamiyah. Mencela, mengolok-olok. Dan juga tidak boleh wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kata Allah. Jangan memanggil dengan gelar yang jelek. Woi ompong, woi pincang, woi keribo, woi kurus, woi gendut, woi buta. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Memanggil dengan gelar yang tidak benar. Ini akan menyebabkan ukhuwah Islamiyah kita tidak baik. Dan juga berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu jauhilah yang namanya buruk sangka, kata Allah. Jangan berburuk sangka. Berbaik sangkalah kita kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimat. Jangan nanti ada berita langsung kita berburuk sangka, ya. Langsung kita berpikir yang negatif. Ini akan merusak ukhuwah kita, akan merusak yang namanya persaudaraan di dalam Islam. Kemudian ghibah. Ini. Orang kalau sudah menggunjing, menceritakan aib saudaranya, itu akan rusak ukhuwah Islamiyah. Ibu satu dengan ibu dua, tadi dia tuh kerjanya nggak jelas itu. Arisan terlambat terus bayar. Arisan nggak mau bayar. Anaknya dipukul terus. Ini menggunjing, ya kan? Timbul rusaklah hubungan saudara. Inilah diantara hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah kita. Inilah hal-hal, poin-poin yang merusak persaudaraan, tali persaudaraan di dalam Islam sesama kaum muslimin, kaum muslimat. Poin selanjutnya adalah poin yang terakhir adalah bagaimana cara mempererat ukhuwah. Bagaimana cara supaya ukhuwah Islamiyah kita tetap terjaga? Yang pertama adalah hilangkan fanatik. Jauhi fanatik dari dalam diri kita. Jauhi. Kita punya berpikiran, saya akan hanya sholat di masjid, di situ tidak ada zikir bersama. Tidak boleh seperti itu. Sholatlah di mana kita sholat. Kecuali kalau dalamnya ada kuburan, baru tidak boleh sholat. Ya, kalau ada kuburan dalam masjidnya tidak boleh sholat. Karena Nabi mengatakan la tusalli ilal kubur. Tapi kalau di situ ada beduk, ada apa, tidak masalah sholat. Walaupun manhaj kita tidak seperti itu. Paham? Kita silahkan beduk bid'ah, zikir bersama bid'ah, silahkan. Tapi jangan nanti kita terpecah belah sehingga tidak mau berteman dengan orang yang suka berdoa, suka berzikir la ilallah segala macam. Jangan seperti itu. Jagalah ukhuwah Islamiyah kita. Hilangkan fanatik buta. Ya kan? Hilangkan fanatik. Saya hanya ikut kajian ustaz-ustaz itu saja. Ya. Selagi ustaz itu yang disampaikan Al-Quran, Al-Hadis, ikutilah. Kecuali kalau ustaz itu mengajak kepada ayo kita sembah kuburan, ayo kita sembah yang namanya patung, ini baru tidak boleh diikuti ustaz. Ini ustaz sesat namanya nih. Kemudian cara selanjutnya dalam mempererat ukhuwah Islamiyah yaitu saling membantu. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Innallaha wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudara yang lain. Ada di sekeliling kita kaum muslimin yang tidak bisa anaknya sekolah, kita bantu supaya anaknya bisa sekolah. Sebagian kaum muslimin tidak bisa bikin rumah, kita bantu supaya bisa bikin rumah. Tidak bisa makan, kita bantu. Dibantu saudaranya. Sebisa kita. Melihat penderitaan saudara kita yang berada di Gaza, ya, bantu sebisa kita.
Kalau kita bisa ikut pergi ke sana, angkat senjata, tinggalkan istri, tinggalkan anak di rumah, tinggalkan kebun sawit, pergi ke sana, ke jalur Gaza, ambil pistol, tembak orang lain, yang tembak diri sendiri ya, tembak yang lain. Kalau kita tidak bisa dengan tenaga, tolong dengan harta. Kirimkan sebagian harta kita untuk rakyat Palestina, untuk orang Suriah, untuk Mesir yang di Mesir sana, dimanapun lah itu yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau tidak bisa seperti itu juga, doakan mereka. Ya Allah, tolonglah mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin, fi Turkiya, fi Gaza, fi Myanmar, wa fi kulli makan. Doakan mereka. Sudahkah kita membantu kaum muslimin? Tanyakan ke dalam hati kita. Sudahkah kita membantu kaum muslimin dengan maksimal? Jangan pelit untuk mengeluarkan harta kita untuk membantu kaum muslimin. Pamannya TK ini butuh bantuan, keluarkan harta kita, sejuta. Tahun depan sudah semen semua, ya kan? Seperti itu. Setuju nggak, Pak? Setuju. Atau nanti kita iuran SPED, semuanya gratis sekolah sini, anak-anak sini gratis. Ada yang kaya dari jamaah kita, saya tanggung SPP semua anak sini. Wih, itu baru membantu kaum muslimin. Ibu-ibu, nih ibu-ibu nih, umumnya jilbabnya masih pendek-pendek, saya belikan 100 jilbab yang panjang-panjang supaya bisa menutupi auratnya. Itu. Coba seperti itu, ya. Dan juga untuk mempererat ukhuwah, untuk menjaga ukhuwah, yaitu saling mendoakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin dan kaum Ansar tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh. Orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mereka saling berdoa. Mereka mendoakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang lebih dulu beriman daripada kami. Pernahkah kita mendoakan saudara kita? Doakan saudara kita untuk hal-hal kebaikan. Dan juga untuk mempererat ukhuwah, sambung tali silaturrahim. Pak, Bu, dibiasakan silaturrahim. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, yang lebih kurang artinya seperti ini: barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimah, sambunglah tali silaturrahim. Jangankan silaturahim sama tetangga, sama orang lain, sama ibu, sama ayahnya, jarang silaturahim. Apa alasannya? Sibuk. Sebagian kita disibukkan dengan pekerjaan sehingga kurang silaturahim. Sebagian kita disibukkan dengan perkara-perkara duniawi sehingga kurang silaturahim, sehingga ukhuwah Islamiyah semakin renggang. Inilah yang harus kita lakukan, silaturahmi atau silaturrahim, menyambung tali persaudaraan. Silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mempererat ukhuwah, yaitu tunaikan hak-hak kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, haqqul muslim 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza atisha fahamidallaha ta'ala fashammidhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Apa artinya? Hak muslim sesama muslim ada 6. Yang pertama adalah kalau kalian berjumpa dengan satu muslim dengan muslim yang lainnya, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan, woi bro, apa kabar? Woi coy, woi, nggak boleh. Hilangkan kata-kata seperti, woi bos, apa kabar? Kemana aja selama ini? Salam lupa. Ya, ketika kita bertemu dengan kawan, pertama kali itu bukan bro, bos, bukan. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah assalamualaikum di depannya, itu akan menimbulkan rasa cinta. Apalagi sambil cipika-cipiki. Ya, orang Arab seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti itu, usahakan. Sehingga akan tumbuh yang namanya saling mencintai, memupuk ukhuwah Islamiyah. Kemudian hak muslim yang kedua adalah, kalau umpamanya diundang, datang. Ya. Anaknya nikah, datang. Kecuali kalau ada hal-hal di situ yang merusak agama. Ada band, ada gambus, ada musik. Semua ulama bersepakat bahwa musik ini haram. Ya. Yang boleh itu hanya duf. Kalau bahasa kampung kami itu babano. Qala al-badru alaina. Itu. Tapi kalau gitar, apa namanya itu? Yang ditiup apa namanya itu? Yang dipetik, yang ditabu, itu haram. Apalagi sampai ada biduan-biduannya di situ, ya kan? Perempuan nyanyi, tidak benar. Boleh saja datang. Contoh, disiasati. Acara musiknya itu dari pagi sampai jam 5 sore, datang malamnya. Datang malamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara masalah undangan sekarang, jauh dari kata sunnah di daerah kita. Betul tidak, Pak? Laki-laki perempuan bercampur, ya kan? Perempuan apalagi menampakkan semua perhiasannya, memakai wangi-wangian. Inilah menimbulkan syubhat, ini fitnah. Inilah yang terjadi zaman sekarang. Belum lagi di situ acara-acaranya yang tidak benar, yang menyelisihi sunnah. Tetapi kalau umpamanya undangan itu tidak ada apapun di situ, datangi undangan tersebut. Karena kalau kita mendatangi undangan tersebut akan tumbuh rasa cinta. Yang ketiga, hak muslim selanjutnya. Apabila seorang muslim minta nasihat kepadamu, nasihati dia. Nasihati dalam masalah ma'ruf yang baik. Kemudian yang keempat, apabila seorang muslim bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hasim. Alhamdulillah kata saya kan. Ya. Yarhamukallah, yahdikumullah. Seperti itu. Sekarang kita malu. Untuk perkara seperti itu saja malu, betul enggak? Iya, bersin dalam hati saja. Ya kan? Yarhamukallah, gitu. Yarhamukallah. Jangan dalam hati saja. Itu masalah sepele, kita malu. Kalau kita sudah mendoakan saudara kita di depan dia, insya Allah akan timbul rasa saling mencintai. Ukhuwah itu akan hidup. Kemudian hak muslim yang selanjutnya, kalau dia sakit, dijenguk. Ya, dijenguk. Jangan nanti tahu-tahu sudah mati, nggak pernah dijenguk. Mana yang fulan kemarin udah mati dia, nggak pernah jenguk. Ya kan Pak? Ada nggak seperti itu? Ada, banyak nggak mau menjenguk. Alasannya sibuk lah. Alasannya keluarganya dengan saya tidak baik hubungannya. Tidak ada istilah baik tidak baik hubungan. Apalagi sampai kan saya bersumpah tidak akan menginjak rumahnya. Ada kayak gitu Pak. Kecuali kalau dia mati. Itu terjadi tuh. Betapaan banyak kayak gitu tuh. Kalau mati baru datang. Bayangkan kayak gitu tuh. Tidak boleh seperti itu. Ketika dia sakit tidak dijenguk, bahkan didoakan, alhamdulillah matilah Bang Capek. Itulah. Yang terakhir, hak muslim selanjutnya adalah kalau umpamanya meninggal, iringi jenazahnya. Ya. Iringi jenazahnya sampai ke kuburan, sampai ke liang lahat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Inilah sekilas hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah.
Definisinya telah saya sampaikan tadi. Bagaimana ukhuwah yang hakiki, yang sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Dan urgensi ukhuwah sudah saya sampaikan. Bagaimana kondisi ukhuwah Islamiyah di zaman Nabi, di